Oke, selamat siang ya. Ini adalah kali kedua ya kita melakukan exercise. Kalian boleh buka untuk exercise handbooknya untuk solution 4 ya. Di sini kita akan lebih melihat bagaimana sih bentuk pelaporan dalam manajemen accounting ya. Ada 4 task yang harus kita kerjakan ya. Simple kok, ini nggak lama, harusnya lebih cepat dari yang kemarin. Untuk task 1 kita diminta ya mana tuh drawing. Oh iya, ini bukan drawing. Mana sih? Pulpen. Loh, nggak ada. Mana pulpen saya? Oh ini, bener. Ya. Jadi kita akan membuat reporting di dalam manajemen accounting ya. Dan untuk yang pertama, kita diminta coba kita keluarkan balance sheet dan profit loss ya. Laporan FI. Kok kita ngeluarin laporan FI? Ya sesuai dengan permintaan aja. Cuma diminta aja kok, tunjukin dong laporan FI-nya gitu ya. Kalian boleh ikutin step-stepnya ya, nih yang di dalam kotak ini saya tandain ya. Kita coba pertama choose accounting, ini accounting, lalu bagian karena ini FI ya terkait dengan financial accounting, jadi kita pilih financial accounting ya. Kita tidak pilih controlling karena ini laporan FI, laporan akuntansi keuangan. Lalu kita diminta untuk pilih general ledger. Kalian pilih general ledger. Lalu kalian pilih information system, karena kalau kita ingin reporting, biasanya kita selalu melihat pada information system. Lalu minta general ledger report ya, yang bukan new, yang general report biasa. Lalu balance sheet atau profit loss statement atau cash flow. Ya, jadi dalam satu laporan dia diminta. Kalian buka lagi, kita diminta, ini kan ada banyak negara ya, bagian yang mana, kita pilih yang general, yang umum, lalu kita pilih yang actual comparison, ya. Lalu kita diminta untuk mengklik yang SAP minimal varian, jadi ini adalah bawaan dari SAP-nya aja ya, yang kita buat ya. Oke. Ya, jadi kalian boleh ikutin step ini. Accounting, financial accounting, general ledger, information system, general ledger reports, balance sheet, profit loss statement atau cash flow, general, lalu actual comparison. Ya. Ini. Lalu setelah kalian keluar sampai di actual comparison, pilih yang SAP minimal varian. Ya. Di double klik, muncul tampilan seperti ini. Muncul seperti ini. Kita diminta untuk mengisi company code ya, company code 1000. Lalu kita nggak pakai to, business area-nya tidak, currency types-nya, nah dia nggak minta ya, currency types, ledger-nya juga tidak. Lalu financial statement version-nya ya INT. Nih, sudah INT ya. Kalau kalian belum INT, kalian ketik aja INT. Language-nya. Nah, diminta ini kan DE ya. Pakai bahasa Belanda. Kita ubah menjadi IN. Kalian boleh klik di sini, cari IN, English ya. Klik tanda buku di samping ini ya. Nih, tanda buku di samping boleh, atau kalian ganti awalnya DE, kalian ketik manual aja IN ya, nggak masalah. Reporting year adalah current fiscal year, jadi tahun ini ya, tahun ini.
reportingnya 1 sampai 16, kita ganti aja 1 sampai 12 ya. Tapi kan kita belum sampai 12 sebenarnya. Jadi lebih enak sih kita ubah aja, coba ya. Kita coba ubah ya. Jangan 2021, tapi 2020 mungkin ya. Karena kan tahun 2021 belum habis. Kita ganti aja coba ya. 2019. Kalau gagal, videonya kita ulang. Ini tuh 12. Ini juga tuhnya 12 ya. Oke, sudah semua. Kita pilih execute di atas. Nah, ya. Ini ada penomorannya. 2019 ya, ada isinya seperti berikut. Total current asset, total aset, ya kan, payable dan seterusnya. Ya. Jadi saya pakai 2020 dan 2019 sebagai dasarnya aja karena 2021 kan belum habis ya. Jadi lebih enak sih setahun aja ya. Setahun gitu. Oke. Ini boleh kalian screenshot seperti biasa. Ini saya screenshot ya. Untuk yang bagian ini, lalu saya masukkan di sini. Nah, ini kok saya ambil salah. Biarin lah ya. Tapi kalian ngambil yang laporannya ya, financial statement-nya. Saya ngapain ngambil semuanya. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke laporannya dan permintaannya. Dia bilang, coba dong cari akun revenue 800.000 dan direct labor cost 42.000 gitu. Terus kita minta detailin gimana sih gitu ya. Jadi kita diminta coba cari sales account yang nomor 800.000 dan expense account yang 420.000. Oke. Cara search-nya kalian bisa pilih tampilan di atas nih. Di sini akan ada tampilan atasnya ya. List, edit, go to, view, setting, system, dan help. Kita diminta untuk klik edit. Lalu search. Atau kalian boleh langsung klik CTRF ya. Sama aja sih. Nah, dia bilang cari 800.000. Di direct term-nya. Lalu kita klik OK. Ya, ini saya cancel aja. Nah, nih ada ini ya, yang 80.000 nih. Ya, ini bisa kita choose detail ya. Kalian klik dulu, highlight dulu ya. Di highlight, lalu klik details di atas. Nah, jadi dia bilang untuk yang 800.000 itu ada sales revenue, domestic, finished good, total penjualannya 69.000 dan seterusnya ya. Lalu jangan lupa untuk bagian ini di screenshot, kita potong lagi. Ya, ini cuma untuk tampilan aja ya, tampilan permintaan dari modulnya. Kita diminta coba dong tampilkan untuk yang apa tuh namanya, FI-nya dulu. Saya juga nggak ngerti kenapa harus ditampilkan FI-nya, cuma mau tunjukin aja sih sebenarnya ya, nggak ngaruh kemana-mana. Oke, setelah kita cari yang 800.000, kita coba cari lagi ya dengan cara yang sama, klik edit, search atau ke CTRF. Kita diminta yang 420.000. Jangan lupa di OK atau di enter juga nggak masalah. Nah, search directory buat apa? 420.000 tuh. Yang mana aja lah. Oh, kalau ini nggak ada ya. Yang 42.000 itu nggak ada. Masukkan 42.000 deh. Oh iya ya, akun 42.000 nggak ada ya di sini gitu. Ini ya sesuai permintaan aja sih, 42.000.
Kalau memang nggak ada ya udah apa-apa. Cuma diminta aja. Kebetulan untuk di tahun 2020 dan 2019 dia tidak ada untuk yang penomoran 4 ya. Kalau kalian kan 2, 3, nggak ada 4 ya, tiba-tiba langsung 7. Pak, kok begini Pak? Ya, ini kan data mentahan langsung dari SAP-nya ya, kita nggak bisa aneh-aneh gitu. Oke, jadi untuk yang tas 1 sudah, karena memang di sini kalau saya coba yang 2020 dan 2019 tidak ketemu yang 42.000 ya. Mungkin kalian boleh coba lagi untuk reportingnya tahunnya diganti gitu misalnya. Ya. Mungkin jadi 2021 boleh. Comparison year-nya tahun sebelumnya 2020 mungkin ada gitu ya. Tinggal kalian execute. Nah, coba kita search ya. Edit. Search 42.420. Nah, sama ya, masih nggak ketemu. Tapi kalau pas kemarin saya pelatihan ada. Ya, aneh kan? Ya. Jadi ini kalau kalian ketemu boleh kalian screenshot, tapi kalau enggak ya udah kayak saya aja ya. Ya, cuma ketemu 1. Gitu. Oke. Kelar. Nggak ada ini. Ini kayaknya yang beda ini. Adanya 440, 211, 467, adanya 470. Ya, nggak apa-apa sih kalau memang nggak ada. Kadang-kadang memang antara modul sama ini suka-suka beda gitu. Ya. Jadi kalau kalian ketemu yang 42.000 silakan di screenshot, kalau enggak ya sudah. Oke, itu permintaan pertama ditampilkan untuk yang FI-nya ya. Nah, sekarang kita diminta untuk kerjaan kedua ya. Untuk yang kedua itu kita diminta untuk membuat laporan ya. Ini biasanya laporannya dalam bentuk painting report ya. Biasanya dalam bentuk tabel-tabel untuk controlling area 1000 ya. Lalu untuk bagian cost center. Ya, di sini kita diminta untuk pelaporan di controlling area 1000 untuk laporan mengenai cost center ya, mengenai cost center group katanya, cost center. Kita coba buka lagi ya. Ini kalau kalian sudah ini seperti biasa di /n aja. Untuk kembali tampilan awal, kita diminta sekarang karena terkait dengan manajemen accounting, kita yang financial accounting kalau masih kebuka kalian tutup. Kita sekarang bagian accounting lagi masih ya. Lalu kita diminta untuk bagian controlling, kalian klik controlling, lalu cost center accounting ya, lalu information system. Ingat kalau kita mau buat report pasti selalu information system, lalu report for cost center accounting ini. Lalu diminta bagian plan atau actual comparison. Lalu kita pilih nih yang pertama nih, SALR 8701361 atau cost center actual plan atau variance. Ya, kalian boleh ikutin step di sini. Wah, itu ke double klik ya, tiba-tiba muncul. Nah, setelah kalian double klik untuk yang tadi ya, kita isi controlling area 1000. Kalau kalian belum keisi, kalau saya sudah otomatis. Hebat kan? Ini kalian masukin 1000. Untuk fiscal year-nya masukin aja 2021. Periodnya 1 sampai 12, walaupun kita 2021 belum selesai 12 ya nggak apa-apa, masukin aja. Lalu untuk plan version adalah 0. Plan version ini apa sih 0 ini? 0 itu menunjukkan plan atau aktual version ya. Katanya sih pelaporan, karena kita kan di sini terkait dengan pelaporan plan atau aktual versionnya, perbandingan antara plan dengan aktual, jadi kita pilihnya 0. Tapi kalau nanti kalian mau pilih perbandingan apa dengan apa ya silahkan gitu ya. Oke, jadi 0. Lalu
diminta OR value 4230. OR value itu karena kita di sini terkait dengan tadi ya, permintaannya kan terkait dengan cost center ya. Jadi kalian masukin adalah yang cost center. Nih, bukan yang cost element ya, karena kan kita tidak meminta laporan cost element, kita memintanya adalah cost center group. Jadi kalian pilih yang di bawah cost center group, ada yang OR values, karena kan kita diminta hanya satunya, yang nomor satu ya, atau yang hanya minta satu aja, yaitu terkait yang 24230. Kenapa Pak kita nggak isi grup? Karena kita grupnya itu kemarin kan udah kita buat ya, yang sebelumnya ya, sudah kita buat, tapi karena kita belum mengisi angkanya, biasanya nggak bakal muncul gitu loh untuk angkanya. Jadi di sini SAP minta ya udah kita bikin aja satu yang 4230. 4230 itu apa? Kalian bisa cari di sini ya. 4230 misalnya. Nah, nggak ada. Tapi bisa kalian set kok 4230 itu. Ini cost center name coba ya. Cost center name 4230. Ada nggak ya? Oh ada nih. Tuh, pump assembly. Ya. Jadi kalau kalian klik di cost centernya, lalu kalian ketik 4230 adalah pump assembly. Ya, bagian cost centernya yang perakitan pompa. Oke, tidak usah situnya. Lalu terakhir dia minta adalah execute. Ya. Kita langsung execute. Nah, ini adalah bentuk dari laporan painting report ya, yang bentuk tabel. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau tambahin satu, misalnya saya mau keluarin tambahan tabel lain sebelahnya, misalnya mau tambahin keterangan apa, nah itu kita nggak bisa edit sendiri di sini ya. Kita harus edit yang pakai painting writer. Ya, itu di sini kebetulan tidak diajarkan karena biasanya painting writer itu sudah bawaan dari awal ya. Kita mau keluarin apa-apa, kalau kita mau tambah sendiri itu biasanya sudah diatur di awal-awal. Jadi kalau di sini kita nggak bisa mengedit-edit sendiri ya, kayak gitu. Nah ini ada tampilannya, yang isinya adalah cost elemennya, apa saja biaya-biaya yang telah dikeluarkan, lalu ada activity type, jadi dasar pengalokasiannya tip apa, ada mesin hour, wages hour, setup hour, lalu ada statistical key figure-nya. Jadi untuk pengalokasiannya juga dia menggunakan employee yang bersifat fix, ya kan? Ini kebetulan yang bersifat fix semua ya, nggak ada yang bersifat variabel gitu. Ya. Nah ini seperti biasa kalian screenshot lagi untuk yang ini, control print screen, lalu kita kopaskan lagi ya. Tuh laporannya. Ini cuma benar-benar tunjukin laporan aja, kita nggak ada belum isi angka. Paling seru tuh nanti baru minggu depannya. Nah, lalu ini kalau sudah, karena kalau reporting itu nggak ada save-savean ya, karena kan cuma untuk penampilan aja, jadi tidak ada pernah yang save-savean. Jadi kita boleh slash n di sini. Nah, nanti balik ke tampilan isi aksesnya. Sekarang kita untuk yang task 3. Ya. Task 3 ini sebenarnya terkait dengan task yang kedua. Ya. Di sini kita diminta sih sebenarnya untuk ngedrill down atau coba bongkar lebih dalam terkait dengan cost elemen 420.000 ya. Saya nggak tahu nanti ada apa enggak. 420 terkait dengan direct labor cost, kita coba diminta nomor dokumennya berapa sih gitu ya. Jadi secara step sama dengan yang sebelumnya ya, sama dengan yang laporan sebelumnya. Jadi kalian tinggal klik double klik lagi sebenarnya untuk yang cost center ini yang tadi ya,
yang mulai dari accounting, controlling, cost center accounting, lalu information system, report for cost center accounting, plan actual comparison, lalu yang cost center titik 2 actual plan variance, sama gitu ya. Boleh kalian double klik, muncul, isinya sama, or value-nya pun juga sama. Sebenarnya kita ngambil dari data yang tadi aja sih, sebenarnya nggak masalah ya. Cuma seolah-olah ini baru lagi aja, gitu ya. Jadi secara isian tetap sama. Kita execute, kita diminta drill down untuk yang 420. Nih, ada ternyata ya. Nih, yang 420 nih, direct labor cost. Kita diminta untuk di drill down ya, atau dicek berapa sih nomor dokumennya, katanya gitu. Ada nggak? Ya, kita boleh double klik ya. Lalu kita pilih cost center actual align times. Nih. Ya, yang pertama, cost center actual line items. Oke, permintaannya nih, to the actual line items katanya. Kita klik. Nah, dia bilang no actual line item was selected, padahal udah milih. Nah, ini ya. Oh, dia nggak ada, karena memang kita nggak ada aktualnya ya. Sebenarnya nggak usah diklik juga nggak masalah. Pak ya. Ya, jadi tas 3 memang karena tidak ada aktualnya, jadi kalian tidak perlu screenshot ya. Karena kan permintaannya aktual ya. Atau nggak kita coba yang plan-nya aja deh. Kalian tinggal pilih yang bawahnya aja nih. Ya, cost center plan line items, boleh kalian double klik. Nah, nanti keluar nih. Tuh ya. Ini dokumentasinya. Jadi memang aneh ya. Ini permintaannya kita suruh keluarin yang aktual. Jadi menurut modulnya aktualnya ada, tapi begitu kita masukkan ke dalam modulnya ternyata aktualnya itu nggak ada ya. Nih, aktualnya nggak ada gitu. Jadi apa yang mau kita keluarkan dari aktual ini nggak bakal muncul gitu loh. Ya, kalau kalian masukin aktualan itemnya nggak bakal muncul gitu. Tapi kalau kalian klik yang plan lines item kan ada plan cost-nya ya. Nah, itu bisa disajikan gitu loh ya. Tapi permintaannya kan dia mintanya aktualannya, sementara aktualannya nggak ada, jadi ya udahlah kita ikutin aja, modul tidak pernah salah gitu. Jadi saya minta tampilan awalnya tadi aja ya, yang untuk di task 2 nya aja, tampilan ini aja kalian screenshot. Ini kan untuk di drill down nya lagi nggak usah lah, nggak penting gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang 420.000 ini memang tidak ada aktual, jadi kita tidak bisa mengeluarkannya aktual lines-nya ya. Tidak bisa pilih yang atas, kita hanya bisa pilih yang plan line items nih, yang plan cost. Ketika kalian klik yang plan line item, nanti keluar tuh nih, ini dokumennya ya, dokumennya gitu. Jadi yang tas 3 karena memang tidak ada yang aktualnya, jadi kita tidak perlu screenshot karena permintaannya kan hanya yang aktual ya. Jadi ini nggak usah kalian screenshot, nggak usah, tidak perlu. Nah, yang terakhir, ini kan ada penjelasannya gitu ya. Ini aneh memang karena di sini dijelasin bener-bener, tapi pas kita cari memang nggak ada gitu ya. Kita nggak ada, makanya waktu pelatihan pun juga orangnya bingung, loh kok di sini minta tapi di ini nggak ada gitu ya. Jadi skip. Kita langsung task 4. Task 4 ini adalah terkait dengan reporting yang terakhir, yaitu terkait dengan drill down reporting. Ya, drill down reporting itu kan terkait dengan yang profit center ya, profit analysis. Jadi kita mau lihat berapa sih profit kita, dilihat dari beberapa kubus yang tadi ya. Nah, ini bentuk pelaporannya. Seperti apa caranya? Ini boleh kalian /n. Oke, untuk stepnya dimulai dari accounting, controlling, waduh kepanjangan,
controlling, lalu kita pilih profitability analysis, ya. Kita pilih profitability analysis, kita pilih information system. Nah, lalu kan dia bilang ngomong nih ya, execute report, choose report AC040. Nah, ini sebenarnya sedikit salah ya, agak aneh gitu. Jadi ketika kalian memilih information system, kalian klik KE30 atau execute report ini ya. Ini maksudnya execute report tuh ini, tulisannya execute report ya. Jadi bukan kalian execute, pilih tanda execute enggak, tapi emang judulnya itu execute report ya. Ini kalau kalian double klik, nah ini kan saya konyol ya, muncul langsung begini ya. Harusnya enggak ya. Jadi harusnya kalian nanti akan muncul tampilan dulu. Yang harus kalian isi adalah yang ini, set operating dialog box ya. Jadi nanti ada tampilan. Saya ini karena tadi saya coba-coba udah keluar duluan begini, saya pikir bisa muncul lagi, ternyata kagak ya. Jadi kalian pilih ini, pilih nanti ketika kalian klik yang tadi ya, klik yang KE30 ini, kalau kalian double klik nanti akan muncul tuh satu tampilan sebelum ini ya, sebelum ini akan muncul satu tampilan. Nanti ada tulisan set operating concern dialog, set operating concerns. Nah, kalian isi nanti ID ya, di concern fieldnya tuh nanti ada pilihan fieldnya idea. Idea ini area kita ya kalau salah. Lalu nanti kalian pilih yang costing base. Nah, costing base di situ ya. Nanti kalian pilih costing base. Kenapa lagi? Ya, kalian pilih nanti ada pilihan centang atas bawah tuh kalau nggak salah costing base sama account base kalau nggak salah ya, account base. Nanti kalian pilih costing base, lalu kalian klik continue ya. Kalian pilih continue. Nanti biar kalau tadi sih saya muncul peringatan, lanjut aja, klik OK ya. Karena kan dia bilang gini, kalau sistemnya bilang ada sesuatu hal yang terjadi, klik aja yes. Atau pilih continue gitu kalau ada pilihannya ya nanti ya. Nanti setelah kalian pilih, setelah kalian isi idea di operating concern-nya, di field-nya nanti ada isinya. Lalu kalian jangan lupa nanti ada dua bullet, ada dua pilihan, costing base atau yang account base. Kalian pilih yang costing base, lalu di continue. Kalau ada masalah, klik yes aja atau continue. Nah, nanti kalau kalian udah selesai pilih continue tadi atau ada warning tadi, nanti keluarnya begini. Setelah kalian berhasil mengisi idea dan costing base ini, akan muncul seperti ini. Ya, muncul jenis-jenis laporan yang ingin kita sajikan. Baru deh kalian pilih yang report ACA40 nih. Jadi, ini stepnya rada kebalik gitu ya. Rada kebalik gitu. Ya. Nah, setelah kalian nanti tampilan sama kayak saya, pilih AC040, kalian double klik. Nah, untuk fiscal year-nya di sini kalau kalian nanti langsung keluar 2003 atau 2005 gitu ya. Nanti kalian keluar 2003 atau 2005 itu nggak masalah. Karena kan kita cuma mau lihat reportnya aja bentuknya bagaimana. Dan karena kita di sini belum 1 tahun ya untuk 2021 dan kita belum input apa-apa di tahun 2021, percuma nggak bakal muncul apa-apa kok juga. Gitu ya. Nggak bakal muncul angka apa-apa gitu. Makanya kita pakai angka tahun yang lain aja nggak apa-apa. Asumsi 2005 aja sesuai ikut kalian juga, atau 2003 pun kalau default awalnya 2003 nggak masalah ya. Tapi yang paling penting kita diminta untuk current year-nya, untuk fiscal year-nya kita pakai terserah kalian mau tahun berapa. Lalu period, from period 1 sampai 12 seperti biasa. Nah, permintaannya adalah versionnya. Versionnya itu 1100. 1100 itu adalah sales planning ya. Kalian boleh klik, boleh isi langsung 110 atau diklik di sini. Kalian cari pilih 110. Nih, sales planning ya versionnya. Oke. Nah, lalu kita pilih yang classic drill down report. Ya.
kita pilih Classic Drill Down Report. Kalau sudah di-execute. Nah, ini kan saya kosong-kosong ya, karena memang tahun 2005 tidak terjadi apa-apa gitu loh ya. Tapi kalau kita balikin, misalnya kita back, ini exit yes, misalnya saya ganti deh 2003. Ikutin yang awal nih, 2003. Ya. Nah, baru ada angka. Ya, jadi 2003 baru ada angka ya. 2005 nggak ada angka apa-apa. Nah, ini adalah pelaporan kalian, gross profit yang kalian terima selama satu periode. Ya. Nah, permintaannya kan di sini diminta coba dong lihat divisi 00, dilihat dari produk P100, customernya 1320. Ini kalau saya klik di sini ya, nggak sama gitu. Divisinya malah divisinya 15 gitu. Ini kalau ada tanda bawah ini, kalau saya klik nggak berubah. Saya nggak tahu kalian itu sama nggak kayak di sini. Karena waktu pas saya pelatihan pun juga nggak sama gitu loh. Ya, di sini ngomong apa, di dalam sini juga nggak ngomong apa gitu. Ya, jadi kalau kalian double klik salah satu yang tadi ya, nih, kalian kan dapat. Misalnya saya masukin division. Ini kenapa masuk double? Maaf. Nah, division. Berarti ini adalah laporan terkait dengan divisi ini ya, divisi electronic part. Ya, ini adalah pelaporan jika kita melihat pada divisinya. Kalau kalian mau lihat yang lain, klik divisinya, dibalikin dulu. Go back ini nih, yang hijau. Lalu bisa kita melihat dari produk. Nah, ini kalau produk AC, BCD29 ternyata nggak ada penjualan. Coba ada lagi nggak? Oh nih, AC, BCD30 juga tidak ada penjualan. Nah, dia baru ada ACT, DCD30. Ya, ini baru ada penjualannya gitu loh. Kalau yang LCD30 nggak ada, yang LCD29 juga nggak ada, dan seterusnya. Ya. Terus kalian mau lihat apa lagi? By material group misalnya. Grup 02 elektronik ada penjualan. Yang grup hardware kosong. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah laporan drill down-nya. Ya, laporan untuk penjualan dilihat dari sisi, ini kebetulan ada 4, yaitu produk, divisi, customer, dan material group. Ya, ini boleh kalian screenshot. Ini memang kalau yang ini agak sedikit rada-rada berantakan ya, untuk yang pelaporannya ya, report. Saya nggak tahu kenapa itu. Orang SAP juga kemarin juga bingung kok bisa beda ya, gitu. Ya, aneh. Oke. Lalu mungkin kita coba yang berikutnya, katanya diminta lihat dong pelaporan dengan model graphical katanya. Kalau graphical ini gambarannya lebih bagus ya. Lebih keren. Ini kan tabel-tabel biasa ya. Kalau graphical itu lebih keren tampilannya. Kalian boleh back sekali aja. Kalau ada exit, ya exit nggak masalah. Nah, kita pilih yang atas, graphical report output. Jadi sama taunya, cuma kita pilih yang graphical report output. Lalu kalian execute. Nah, lebih keren kan? Tuh, ada nama PT-nya, bla 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 bla, gitu kan. Kalau kalian mau lihat divisi sama nih, divisi 15, penjualannya sekian. Produk, lebih keren nih, tuh. Kalian nggak usah klik-klik, udah kelihatan. Oh, untuk yang tadi BCD 29 430, penjualannya demo CD-nya 430. Tuh. Kalau dari customer, customer kita beli semua nih. Namanya customer 6666. Gitu. Dari sisi materialnya, elektronik jual 860, dan hardware-nya kosong. Ya, jadi tampilannya lebih keren aja gitu ya. Terserah mau pakai yang drill down tadi atau yang pakai yang ini graphical yang lebih keren ya. Ini jangan lupa di screenshot. Jadi mohon maaf ya, ini kalau kalian cek bandingkan dengan modulnya mungkin agak sedikit beda-beda, kok nggak sama, banyak yang nggak ada gitu ya. Saya juga nggak tahu ya, karena memang mungkin bawaan dari sana seperti ini gitu. Tapi tetap apa yang memang bisa kita screenshot. Yang pertama dari balance sheet-nya dulu. Ya, permintaannya sih hanya dari yang balance sheet dan laporan keuangan aja. Yang kedua ini adalah isinya yang financial statement.
Yang bisa saya ketemu hanya yang sales revenue-nya aja. Tapi kalau kalian ketemu yang 420.000 ya, sesuai dengan yang di modul ini ya, itu kalian screenshot juga kalau nggak ketemu nggak masalah. Lalu laporan yang cost centernya, pengeluaran cost center, ya ini laporan apa tuh namanya, painting report, ya painting report seperti ini. Lalu ini adalah drill down, ya drill down yang model yang biasa sama yang painting lagi, yang graphical, yang lebih keren. Ya, itu aja. Mohon maaf kalau agak sedikit membingungkan karena modul dengan SAP-nya itu tidak match gitu ya. Jadi itu aja untuk penjelasan atau exercise-nya terkait dengan pelaporan. Jadi intinya di sini kita cuma ngelaporin bentuk laporannya bagaimana sih. Kalau bentuk laporan kita nggak bisa save aneh-aneh gitu ya. Kebanyakan sih tidak bisa ya save. Karena kan kita cuma ngelihat aja bagaimana sih pelaporannya seperti itu. Jadi sampai saat ini kita belum menginput angka apa-apa. Ya, kita baru akan menginput nanti kalau nggak salah minggu depan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikumpulkan.